Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita ingin coba menggali salah satu apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya dan tertuang dalam hadis Imam Bukhari. Diceritakan ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang. Pertanyaan seorang sahabat itu kepada Rasulullah menjadi sebuah pertanyaan yang menarik karena menggambarkan keinginan, menggambarkan cita-cita, menggambarkan kehendak. Apa yang orang itu tanyakan kepada Nabi? Sa'ala rajulan ila Nabi sallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ayul islami khairun." Ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang paling baik? Islam yang bagaimana yang paling baik? Itu yang ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi. Dan kita tahu bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan sahabat itu, bertanya kepada Nabi, Islam apa yang paling baik, Islam apa yang terbaik? Tentu yang dimaksud adalah orangnya. Orang Muslim apa yang dipandang terbaik dalam pandangan Islam. Orang Islam yang seperti apa yang the best, yang paling hebat dibanding dengan yang lainnya. Pertanyaan ini menggambarkan bagaimana Rasulullah berhasil mendidik para sahabat, murid-muridnya, untuk memiliki keinginan dan motivasi yang tinggi menjadi yang terbaik. Karena pertanyaan itu bukan sebatas bertanya dan bukan juga hanya sebatas ingin mendapatkan jawaban, tapi juga pertanyaan keinginan dan pertanyaan cita-cita. Dia ingin menjadi orang Muslim yang terbaik. Dan itu wajar. Dan itu juga harus jadi uswah bagi siapapun termasuk kita hari ini untuk bercita-cita menjadi orang Muslim yang terbaik. Lalu apa jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan itu? Sepintas pikiran kita akan mengingat sesuatu yang terbaik itu tentu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Bisa berupa amalan atau malah mungkin ibadah yang juga dirasakan tidak gampang dan tidak semua orang bisa melakukannya. Itu insya Allah nanti akan tergambar dalam pemikiran kita seperti itu. Saya yakin sama. Termasuk saya pribadi menggambarkan seperti itu. Tapi setelah kita membaca dan mendengar jawaban Rasulullah atas pertanyaan itu, ternyata Rasulullah hanya memberikan jawaban dalam dua hal. Artinya Rasulullah hanya ingin menggambarkan bahwa ternyata untuk menjadi Muslim terbaik itu cukup hanya dengan dua hal. Dan setelah kita perhatikan yang dua hal itu sebetulnya adalah dua hal yang kedengarannya sederhana. Kedengarannya enteng malah justru. Apa yang dimaksud dengan dua hal yang sudah sampaikan sebagai sebuah ciri atau syarat menjadi orang Muslim yang terbaik? Rasulullah mengatakan yang pertama adalah tut'imu ta'am, kau memberikan makan. Yang kedua wataqra'us salam. Dalam hadis yang lengkapnya wataqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau mengucapkan salam, kau menyebarkan salam pada siapapun yang kau kenal atau kau tidak kenal. Ya, dua hal yang Rasulullah sampaikan syarat menjadi orang Muslim terbaik. Ternyata orang Muslim terbaik di mata Rasulullah, di mata pandangan dalam pandangan Islam, dua. Justru berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, memberi makan dan mengucapkan salam. Lalu mengapa Rasulullah tidak memilih hal-hal lain yang dikesankan atau yang dipikirkan oleh kita tentang amalan-amalan yang berat, bahkan seperti jihad dan lain sebagainya? Apakah itu menunjukkan bahwa selain itu menjadi nggak baik atau selain itu bukan termasuk yang terbaik? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan Nabi bahwa seorang Muslim terbaik adalah yang memiliki dua ciri atau memiliki dua syarat: memberi makan dan mengucapkan salam. Memberi makan, mengucapkan salam tentu bisa kita pahami secara simpel, memberi makan. Yang kedua mengucapkan salam.
Tapi apakah sesederhana itu sehingga kemudian disebut sebagai sebuah syarat atau sebagai satu penentu seorang dikatakan muslim terbaik? Nah, tentu ini yang harus kita pelajari, harus kita kaji, harus kita dalami. Dalam pandangan saya, dalam pandangan kita, saya melihat apa yang dimaksud oleh Rasulullah tidak sebatas bayangan sesimpel yang kita pikirkan, memberi makan. Betul, memberi makan adalah satu kebaikan, menyampaikan mengucapkan salam juga betul sebuah kebaikan. Tapi ketika Rasulullah menyatakan bahwa muslim terbaik dengan dua syarat itu, maka maknanya bisa lebih luas. Memberi makan artinya ya karena makan terkait dengan kebutuhan hidup, artinya memberi makan artinya ya menghidupi orang. Artinya memberikan fasilitas orang sehingga orang bisa makan. Dalam bahasa lain, orang muslim yang baik adalah orang muslim yang bisa membuka ruang atau menciptakan ruang kerja, menciptakan lapangan kerja. Dalam bahasa gagahnya mungkin jadi bos. Tidak sederhana seseorang yang bisa ya menjamin kehidupan orang lain dengan memberi makan atau dengan menghidupinya. Itu bagian dari ciri dari ciri proses menjadikan dirinya sebagai muslim terbaik. Dalam kategori apa? Dalam kategori mengawal kehidupan masyarakat berawal dari kebutuhan sehari-harinya. Kalau pahami itu, maka kita menjadi lebih memahami betul kenapa Rasulullah menjadikan itu sebagai ciri muslim terbaik dalam konteks memberi makan seperti yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, mengucapkan salam. Apa hanya sebatas menyampaikan atau mengucapkan salam sehingga seorang dikatakan muslim terbaik? Tentu dalam tingkat yang terendah mengucapkan salam, ya mengucapkan salam. Tapi bukankah siapapun bisa mengucapkan salam? Tapi kenapa menjadi pilihan syarat yang terbaik, ciri yang terbaik bagi seorang muslim hanya dengan mengucapkan salam? Tentu kalau kita manai lebih dalam lagi, mengucapkan salam di sini bukan sebatas mengucapkan, tapi menyebarkan. Salam artinya keselamatan, artinya menyebarkan keselamatan. Menyampaikan ilmu, memberikan bimbingan, memberikan edukasi, arahan dan lain sebagainya kepada siapapun yang dia kenal ataupun yang dia tidak kenal. Artinya dalam konteks dakwah, Rasulullah menyampaikan muslim terbaik dalam dua sisi yang tidak semua orang bisa. Dan lebih hebat lagi kalau dua-duanya kemudian bisa diraih. Mengawal orang dari sisi kebutuhan hidupnya, mengawal juga orang lain dari sisi kebutuhan ilmunya. Dua hal ini berjalan seiringan. Kalau dimiliki oleh seorang, maka layak dia mendapatkan predikat muslim terbaik. Oleh karena itu, ketika di saat yang lain Rasulullah pun pernah menyampaikan bahwa orang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang bisa menciptakan muslim-muslim lainnya selamat karena lisannya, selamat juga karena tangannya. Artinya lisan dan tangan ini bisa menyelamatkan muslim-muslim lain. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis yang tadi, maka lisannya bisa menyelamatkan orang lain. Artinya lisannya dia mewakili kata-kata salam itu. Kata salam artinya dia berucap dengan ucapan yang selalu menyelamatkan orang lain, selalu membuat orang lain terhindar dari hal-hal bahaya. Itulah muslim yang terbaik. Yang kedua, biyadihi, Rasulullah mengatakan dengan tangannya, dan tangannya bisa menyelamatkan orang muslim lainnya. Tangan artinya usahanya, tangan artinya upayanya, tangan artinya adalah kemampuan dia, ya. Kemampuan dia untuk menciptakan sesuatu, ya, yang akhirnya orang lain bisa terhidupi karena dia punya kemampuan upaya, punya kemampuan usaha menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam hal ini maka Rasulullah tidak berarti menafikan amalan-amalan yang kita anggap baik, bahkan ibadah termasuk mahdoh, sholat segalanya. Tapi ingin menyatakan bahwa semuanya itu mesti kemudian melahirkan sosok muslim terbaik dalam konteks dua hal dalam kehidupan: mengawal masyarakat muslim lain, baik dari sisi kebutuhan jasmaninya, tut'imu ta'am, juga kebutuhan rohaninya, taqra'us salam. Maka terbayanglah oleh kita bagaimana kehidupan bisa menjadi maslahat, menjadi baik, ya, masyarakat bisa menjadi menikmati apa yang disebut dengan kemaslahatan hidup, karena
Pribadi-pribadi muslim ini selalu berucap dengan hal yang menyelamatkan. Pribadi-pribadi muslim ini selalu berupaya dengan tangannya. Juga sama menyelamatkan orang lain dari sisi jasmaninya. Menyelamatkan orang lain dari sisi rohaninya dengan ucapan dan dengan perilakunya. Nah, pemirsa sekalian, dengan demikian maka pilihan hadis ini kalau kita jadikan sebagai sebuah puncak, ya, puncak ketinggian level seseorang muslim terbaik diungkapkan Rasulullah dengan bahasa yang indah, singkat, pendek, tapi ternyata meliputi berbagai hal dalam segala aspek kehidupan. Memberi makan, mengucapkan salam. Mudah-mudahan kita bisa mengupayakan menjadi muslim yang terbaik, sehingga tentu saja jawaban ini bukan hanya jawaban bagi si penanya sahabat pada waktu itu, tapi menjadikan sebuah jawaban untuk kita semua. Dan juga kita bisa menjawab kepada orang lain bahwa kita harus mampu menjadi muslim yang terbaik. Aku qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.